Sobat Data, kembali lagi di video grafis pojok statistik Unisba. Pada video kali ini kita akan melihat potret sektor industri, pertambangan, dan konstruksi di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Tiga sektor ini penting karena ikut menopang aktivitas ekonomi nasional, mulai dari ekspor komoditas, industri pengolahan, hingga pembangunan fisik yang menyerap banyak tenaga kerja. Dari sektor pertambangan, ekspor hasil tambang non-migas di Indonesia pada tahun 2025 sekitar 539,1 ribu ton. Komoditas terbesar adalah batu bara dengan total 390,9 juta ton atau sekitar 72,5% dari total ekspor tambang non-migas. Selain batu bara, lignit juga memberikan kontribusi besar, yaitu 24,7%. Sementara itu, komoditas lain seperti batu kerikil dan biji tembaga memiliki porsi yang lebih kecil. Secara bulanan, ekspor tertinggi terjadi pada bulan Desember sekitar 52,8 juta ton, sedangkan titik terendah terjadi pada bulan Juni sekitar 36,3 juta ton. Masih dari sektor energi, produksi minyak bumi di Indonesia dalam jangka panjang menunjukkan tren yang menurun. Ekspor minyak bumi juga cenderung melemah sejak tahun 2000 hingga 2024. Pada tahun 2024, negara Thailand menjadi tujuan utama ekspor minyak bumi di Indonesia dengan 2,6 juta barel. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa minyak bumi masih strategis, tetapi pasokannya semakin terbatas. Karena itu, efisiensi konsumsi dan diversifikasi energi menjadi semakin penting. Jika sektor tambang kuat pada komoditas primer, sektor industri pengolahan berperan dalam menciptakan nilai tambah. Pada tahun 2025, ekspor hasil industri mencapai 149,1 juta ton, naik 10,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi lain, ekspor industri mencapai 227,1 miliar US dollar, meningkat 14,47%. Kenaikan nilai yang lebih tinggi daripada kenaikan volume menunjukkan bahwa industri tidak hanya tumbuh dari jumlah barang, tetapi juga dari nilai ekonominya. Karena itu, hilirisasi menjadi penting agar bahan mentah dapat diolah menjadi produk yang bernilai tambah dan lebih kompetitif di pasar global. Struktur ekspor industri juga cukup beragam. Kelompok agroindustri berkontribusi 18%, logam dan perhiasan 12,1%, kayu dan kertas 10,7%, elektronik dan otomotif 5,5%, karet dan produknya 2,3%, serta tekstil 2%. Berikutnya, sektor konstruksi. Pada tahun 2025, Indonesia memiliki 199.006 perusahaan konstruksi. Jumlah ini didominasi oleh perusahaan kecil sebanyak 172.455 perusahaan atau 86,7%. Perusahaan menengah berjumlah 25.377, sedangkan perusahaan besar hanya 1.174. 5 provinsi dengan jumlah perusahaan konstruksi terbanyak adalah Jawa Timur dengan 24.564 perusahaan. Yang kedua, Jawa Barat 17.916 perusahaan. Yang ketiga, Jawa Tengah 15.418 perusahaan. Yang keempat, DKI Jakarta 13.134 perusahaan. Dan yang kelima, Sulawesi Selatan 11.224 perusahaan. Data ini juga menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi pusat aktivitas konstruksi. Namun, Sulawesi Selatan juga muncul sebagai wilayah penting di luar Pulau Jawa. Dari sisi tenaga kerja, jumlah pekerja tetap di perusahaan konstruksi Indonesia pada tahun 2025 mencapai 1.200.040 orang. Pulau Jawa menjadi wilayah paling dominan dengan 818.806 pekerja atau 68,23% dari total nasional. Sumatera berada di posisi berikutnya dengan 165.267 pekerja, disusul Kalimantan, Papua, dan Maluku, Sulawesi, serta Bali dan Nusa Tenggara. Provinsi dengan pekerja tetap terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.
Khusus Jawa Barat, data tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan konstruksi banyak terbentuk PT dan CV. Kabupaten Bogor memiliki jumlah PT terbesar, sedangkan Garut mencatat jumlah CV paling dominan. Pola ini menunjukkan bahwa konstruksi Jawa Barat masih banyak digerakkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah, sementara wilayah perkotaan cenderung memiliki lebih banyak PT untuk menangani proyek yang lebih besar. Jadi, dari data ini terlihat bahwa sektor pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi memiliki peran yang besar dalam ekonomi Indonesia. Demikian video grafis pojok statistik Unisba. Sampai jumpa lagi di video grafis pojok statistik Unisba berikutnya.